Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Lailatul Qadar karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Aidarus rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum amin. Fayaqulul musannifu mustahabbatu wa adabu lailatul qadri. Amalan yang disunnahkan dan juga adab-adab di malam Lailatul Qadar. Awalan, yang pertama di sini, min ahammi ma yustahabbu fi'luhu fi Lailatul Qadri ay ya'qidan niyyata wa ya'zima ala qiyami lailiha imanan wa ihtisaban. Pertama, min aham, salah satu amalan paling dianjurkan di malam Lailatul Qadar adalah berniat, ay ya'qidan niyyata wa ya'zim, berniat dan bertekad untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharap ridha dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad sahha anhu alaihi salatu wassalam annahu qala, alaihi salatu wassalamu annahu qala, karena ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qama lailatal qadri, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan juga mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka semua dosanya, baik yang sudah lalu ataupun yang akan datang, itu akan dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadis. Wa man lam yanwi qiyamaha, barang siapa yang tidak berniat untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, lam yahsul lahu thawabul madhkuru fi fadliha, maka ia tidak akan mendapatkan pahala yang disebutkan dalam keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi dari maghrib kita itu harus niat bahwasanya nanti nih malam ini saya akan hidupkan dengan zikir, dengan ibadah dan seterusnya, agar mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Kenapa disyaratkan niat? Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syarata an yakuna qiyamuha bi niyyatil imani wal ihtisabi. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mensyaratkan bahwa menghidupkan malam Lailatul Qadar itu harus dengan niat dan juga iman, serta mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan kesunahan yang pertama di malam Lailatul Qadar. Kemudian kesunahan yang kedua di malam Lailatul Qadar, qala al-musannifu yustahabbu an yaghtasila kulla lailatin min layali Ramadan. Disunnahkan untuk mandi setiap malam di bulan Ramadan. Ya, kenapa disunnahkan mandi? Agar semangat untuk beribadah, semangat untuk melaksanakan sholat isya, tarawih dan juga witirnya, semangat dalam berzikir, bertadarus dan yang lainnya. Karena kalau tubuh ini, badan ini segar, tidak capek, ya, tidak keringatan, maka otomatis ibadahnya itu lebih semangat lagi. Jazakumullah khairan. Wa yatatayyabu, yatasila wa yatatayyaba, ini ataf ke yatasilah ya. Wa yatatayyaba wa yatazayyana wa yalbasa ajmala libasihi ba'da salatil maghrib, dan juga disunahkan
untuk memakai wangian dan juga berhias. Berhias ini dalam artian ya menggunakan baju yang bagus ya, pakai sorban kalau laki-laki. Wayal basu ajmala libasihi ba'da sholatil maghrib. Begitu sudah selesai melaksanakan sholat maghrib ya, hendaknya ia mengenakan pakaian yang terbaik. Wa qabla sholatil isya, dan setelah dan sebelum melaksanakan sholat isya itu sudah siap-siap. Wa tarawih, sebelum sholat tarawih dia juga sudah mandi, sudah bersiap-siap, mengenakan pakaian yang bagus yang dia miliki. Faqad kana yaf'aluhu katsirun minas sahabati wat tabi'in. Hal ini banyak sekali dilakukan oleh banyak sekali sahabat dan para tabi'in. Ini kesunahan yang kedua. Kemudian kesunahan yang ketiga yang seharusnya dilakukan di malam Lailatul Qadar adalah wa mimma yustahabbu fi Lailatul Qadri ay yukhaffifal mar'u at-ta'ama wasyaraba 'indal iftari. Ketiga, itu dianjurkan untuk mengurangi makan dan minum saat berbuka puasa di malam Lailatul Qadar. Tentunya di malam-malam yang lain juga dianjurkan seperti itu. Dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan itu dianjurkan ketika berbuka puasa itu jangan banyak-banyak ya, agar tambah lebih semangat dalam beribadah. Li'alla yathqula fihi 'anil ibadati wa ya'jiza an qiyamiha. Ya, terlebih di malam Lailatul Qadar itu lebih ditekankan lagi kesunahan ini. Kenapa? Kata beliau, li'alla yathqula fihi 'anil ibadah, agar tidak merasa berat untuk beribadah. Karena kalau sudah kenyang itu maunya ya tidur gitu. Wa ya'jiza an qiyamiha, dan tidak lemah dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian kesunahan selanjutnya, rabi'an, wa min ahammi ma yustahabbu fiha al-iktharu min ad-du'a'i wat-tadarru'i wa talabil 'afwi wal 'afiyati wal mu'afati ad-da'imah. Min ahammi ma yustahabbu fiha al-iktharu min ad-du'a'i wat-tadarru'. Bagian keempat adalah salah satu amalan yang paling dianjurkan di malam Lailatul Qadar itu adalah memperbanyak doa dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadarru wa talabil afwi wal afiyah, serta memohon ampun dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah, serta meminta perlindungan ad-daimah yang terus-menerus, baik itu fid dini wad dunya wal akhirah, dalam agama, dunia dan juga akhirat. Hal ini diperjelas dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa hadisnya? Faqad sa'alatis sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha pernah bertanya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal tersebut. Apa kata Sayyidah Aisyah? Madza taqulu idza sadafta lailatal qadar? Kalau di riwayat yang lain ini madza aqul ya, bukan madza taqul. Tapi di sini enggak tahu saya apakah ini riwayat lain. Tapi yang saya tahu itu madza aqul. Madza aqulu idza sadaftu lailatal qadri. Apa maksudnya? Kata Sayyidah Aisyah ketika bertanya pada Rasul, apa yang saya harus ucapkan Rasul jika saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Apa yang seharusnya saya baca? Oleh karenanya di sini Rasulullah SAW menjawab, quli, bukan akul ya, bukan akulu, saya berkata, tapi katakanlah wahai Aisyah. Gini.
Jadi seakan-akan riwayatnya di sini lebih condong ke akulu ya, bukan takulu. Wallahu a'lam. Kata Rasulullah SAW pada Sayyidah Aisyah, "Quli, Aisyah, katakanlah, bacalah doa berikut ketika kamu mendapati malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kata Rasulullah SAW pada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, ucapkanlah doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Jadi mungkin doa ini insyaallah kita baca tiap hari ya, tiap malam. Habis tarawih biasanya. Kemudian kesunahan selanjutnya, khamisan, wa yustahabbu laha iqadhul ahli siwarihim wa kibarihim lima thabata fil hadits sahihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fihi wa ayqadha ahlahu. Disunahkan di malam Lailatul Qadar itu membangunkan keluarga, siwarihim wa kibarihim, baik anak-anak maupun orang dewasa. Hal ini diperjelas dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam hadis ini, hadisnya agak panjang, cuma di sini mengambil bagian dari hadis tersebut, di mana di dalam hadis tersebut itu disebutkan wa ayqadha ahlahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membangunkan keluarganya, ya, membangunkan keluarganya di malam Lailatul Qadar, diajak untuk juga beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sadisan, wa min ahammi ma yustahabbu fi'luhu fi hadhihi al-lailati al-muhafazatu ala salatil maghribi wal isya'i wal fajri fi jama'atin. Salah satu amalan yang paling dianjurkan di malam Lailatul Qadar ini yaitu adalah al-muhafazatu ala salatil maghribi wal isya'i wal fajri fi jamaah. Menjaga salat maghrib, isya dan subuh, bagaimana salat tersebut itu dilaksanakan secara berjamaah. Ya, mulai dari maghrib, isya dan salat subuhnya diusahakan dilaksanakan berjamaah. Wa ma tayassara lahu min salatit tarawih wal qiyam, serta juga mengerjakan salat tarawih dan qiyamul lail sebisa mungkin ya, sebisa mungkin di malam Lailatul Qadar. Tentunya bukan hanya di malam Lailatul Qadar, tapi juga di malam-malam Ramadan yang lain. Tapi di malam Lailatul Qadar itu lebih ditekankan lagi. Kemudian kesunahan yang selanjutnya, yang ketujuh, wa min mustahabbati lailatul qadri kathratu qiraatil qur'ani. Bagian ketujuh yaitu amalan yang sangat dianjurkan di malam Lailatul Qadar adalah iktsar atau kathrah qiraatil Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Faqad jaa'a an Ibrahim an-Nakhai. Faqad jaa'a an Ibrahim an-Nakhai annahu kana yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadana fi kulli thalathin. Karena diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai bahwa beliau itu menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari di bulan Ramadan. Setiap 3 hari menghatamkan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Berarti kalau 1 bulan ya berapa? 10 kali hatam. Tapi Ibrahim an-Nakhai idza dakhalatil ashru
idza dakhalatil ashrul awakhiru khatamal qur'ana fi lailataini. Namun kata beliau, ketika Ibrahim An-Nakhai ini sudah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka beliau itu menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Setiap 2 malam beliau hatam 1 kali hataman. Yang asalnya itu setiap 3 malam. Nah, setelah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau lebih semangat lagi, ya, demi menggapai malam Lailatul Qadar. Yang asalnya 3 hari 1 kali hataman menjadi 2 hari 1 kali hataman. Ai zada min qira'atil Qur'ani fi al-layali allati zada min qira'atil Qur'ani fi al-layali allati turja fiha Lailatul Qadri. Artinya beliau itu memperbanyak membaca Al-Quran pada malam-malam yang diharapkan atau yang diprediksikan sebagai malam Lailatul Qadar. Dan itu ada hadis-hadisnya dan kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Thaminan, kemudian kesunahan yang ke-8. Wa mimma yustahabbu fi lailatul qadri ay yaf'ala al-katsira min al-khairati was-sadaqati wal a'malis salihati. Bagian ke-8, dianjurkan pula untuk memperbanyak kebaikan. Yaf'al al-katsir min al-khairat. Dianjurkan di malam Lailatul Qadar itu memperbanyak kebaikan, baik itu berupa sedekah atau amal-amal salih yang lain. Ya, karena pahala yang akan didapat di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, dari ibadah 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Maksudnya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya, seperti penafsiran para ulama. Wa mimma jaa fi dzalika, dan di antara dalil yang menjadi pedoman dalam hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, "Al-'amalu fi lailatul qadri was-sadaqatu was-salatu waz-zakatu afdalu min alfi syahrin." Ini buktinya. Kata Imam Malik, bukan kata Imam Malik, kata Sayyidina Anas ibn Malik. Ya, Sayyidina Anas ibn Malik, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beramal pada malam Lailatul Qadar termasuk bersedekah, ya, salat dan juga membayar zakat itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Subhanallah, subhanallah. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أفضل العمل في ليلة القدر. Amalan terbaik di malam Lailatul Qadar. أخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. Imam Ahmad, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dan hadisnya ini dikatakan sahih oleh Imam Tirmidzi, dan juga ada Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah, juga Imam Baihaqi meriwayatkan hadis yang sama
dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Sayyidah Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah." Kata Sayyidah Aisyah, "Qultu ya Rasulullah." Aku bertanya, wahai Rasul, "In wafaqtu lailatal qadri fama aqul?" Rasul, jika aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kira-kira apa yang harus saya ucapkan? Kira-kira apa yang saya harus ucapkan, wahai Rasul? Fama aqul? Qal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Beliau menjawab, katakanlah Aisyah, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afu, ya Allah, engkau maha pengampun, tuhibbul afwah, dan mencintai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah. La ilaha illallah. Qala Sufyan ats-Tsauri, ad-du'a'u fi hadhihi al-lailati ahabbu ilayya min kathratis salah. Sufyan ats-Tsauri berkata, berdoa pada malam ini, pada malam Lailatul Qadar, itu kata Sufyan, lebih aku sukai daripada memperbanyak solat. Ini kata Sufyan ats-Tsauri. Perbanyak doa lebih baik daripada banyak solat. Ini kata Sufyan ats-Tsauri. ثم قال المصنف وقال الحافظ ابن رجب Al-Hambali ini. Wa muraduhu, ini mengomentari perkataan Sufyan ats-Tsauri tadi. Muraduhu, maksudnya, inna kathratad du'a'i afdalu minas salati allati la yakthuru fiha ad-du'a. Karena kalau kita memandang sholat itu kan doa. Di dalam sholat itu juga doa. Banyak doa. Bahkan sholat itu dalam bahasa itu adalah doa. Nah, bagaimana perkataan Sufyan ats-Tsauri? Nah, ini diterangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Maksudnya, inna kathratad du'a'i afdalu minas salati allati la yakthuru fiha ad-du'a. Bahwa banyak berdoa itu lebih utama daripada sholat yang tidak banyak mengandung doa. Tapi kalau misalkan di dalam sholatnya itu doanya banyak, maka tentunya sholat lebih baik daripada doa. Gitu. Wa in qara'a wa da'a kana hasanan. Ya, namun jika seorang dalam sholatnya itu membaca Al-Quran dan juga dia memperbanyak berdoa di dalam sholatnya, maka tentunya itu merupakan sesuatu yang baik. Subhanallah. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yaqra'u wa yad'u fayajma'u baina as-salati wal qira'ati wad du'a'i wat tafakkur. Subhanallah. Rasulullah SAW itu biasa sholat dan membaca Al-Quran. Jadi di dalam sholat Rasulullah SAW, beliau itu juga membaca Al-Quran, beliau juga berdoa, sehingga beliau ini bisa dikatakan yajma'u bainas salati wal qiraati wad du'a'i wat tafakkur. Seakan-akan beliau ini menggabungkan semuanya antara sholat, bacaan Quran, doa, dan juga perenungan dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada tadabburnya juga. Maka tentunya kalau misalkan kualitas sholatnya seperti ini, maka otomatis lebih baik daripada hanya berdoa saja. Faman fa'alahu fahuwa hasanun wa afdalu wa akmalu wallahu a'lam. Barang siapa yang melakukan hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Nabi dalam sholatnya, ia baca Quran, bahkan menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Di samping itu dia juga banyak berdoa di dalam sholatnya, merenungi ayat-ayat Al-Quran, bertadabbur ayat-ayat Al-Quran yang ia baca saat sholat, maka otomatis itu lebih bagus
lebih afdal dan lebih sempurna. Wallahu a'lam. Qala fi kitabil qaim alladhi yaqra'u fi khatmil masjidi fi Ramadan. Disebutkan dalam kitab Al-Qaim, nggak tahu kitabnya apa ini, yang dibaca saat penutupan di masjid pada bulan Ramadan. Wa idza kanat lailatul qadri wa hiya ahadal layalil ashri amara Allahu azza wa jalla Jibrila fayahbatu fi kabkabatin minal malaikati wa ma'ahum liwa'un akhdar. Wa idza kanat lailatul qadri wa hiya ahadal layalil ashr, ketika tiba malam Lailatul Qadar, yaitu salah satu dari 10 malam terakhir bulan Ramadan, amarallahu azza wa jalla Jibrila fayahbatu fi kabkabatin minal malaikah, maka Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa itu akan memerintahkan Jibril untuk turun bersama rombongan besar para malaikat. Wa ma'ahum liwa'un akhdar, wa ma'ahum liwa'un akhdar fayarkazu al-liwa'a ala dhahril Ka'bah. Mereka akan membawa panji hijau, lalu Jibril akan menancapkannya di atas Ka'bah. Fayarkazul liwa' ala dhahril Ka'bah. Wali Jibrila mi'atu janah. Allahu akbar. Wali Jibrila mi'atu janah. Jibril itu memiliki 100 sayap. Mi'atu janah. Minha janahani la yanshuruhuma illa fi tilkal laylah. Allahu akbar. 2 di antara sayapnya tadi itu tidak pernah dibentangkan kecuali di malam Lailatul Qadar. Allahu akbar. Terus kalau dibentangkan apa yang terjadi? Faiza nasyarahuma jawazal masyriq wal maghrib. Ketika ia membentangkan kedua sayapnya itu, maka sayap itu akan melampaui timur dan barat, akan melewati timur dan barat. Subhanallah. Wa tantashirul malaikatu fil ardi fi tilkal lailah fayusallimuna ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musallin wa dhakirin wa yusafihunahum. Wa tantashirul malaika fil ardi fi tilkal lailah, malaikat akan menyebar ke seluruh bumi pada malam itu. Fayusallimuna ala kulli qa'imin, mereka memberi salam kepada setiap yang berdiri, maksudnya beribadah ya, bukan hanya berdiri nongkrong doang, tapi kulli qa'im maksudnya orang yang berdiri melaksanakan ibadah malam, sholat malam. Wa qa'idin, orang yang duduk berzikir. Wa musallin wa dzakir, orang yang sholat dan yang berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau di sini kayaknya di konteksnya ini, nasnya ini mutlak berdiri, karena di sini sudah ada musallin ini, orang yang sholat. Tapi biasanya kalau qaim ini diartikan orang yang sholat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Berarti salamnya ini khusus pada semuanya, umum pada semuanya, baik yang berdiri, yang duduk, yang sholat, yang berzikir, dan mereka itu musafahah. Jadi para malaikat itu berjabat tangan dengan mereka-mereka. Subhanallah. Wa yu'minuna ala du'aihim hatta yatlu'al fajruh. Wa yu'minuna ala du'aihim, mereka itu juga mengamini doa-doa mereka. Hatta yatlu'al al-fajr, nada Jibril alaihi salam ya ma'syaral malaikah ar-rahil ar-rahil.
Nah, ketika sudah tiba waktu sholat subuh, Jibril itu lalu berseru, wahai para malaikat, saatnya pergi, hatta matla'il fajr. Mana malam Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Kalau sudah fajar, sudah subuh, nah, malaikat Jibril berseru pada para malaikat yang lain, "Hei para malaikat, saatnya kita pergi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini bolpennya gak ada baterainya sudah. Allah ya Karim. Dan sampai mana tadi? Fayaquluna ya Jibril, fama sana'a Allahu ta'ala fi hawaijil mu'minin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya pada malaikat Jibril, para malaikat nih yang diajak pulang sama malaikat Jibril. Jibril, apa yang Allah telah lakukan terhadap hajat orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya apa kata malaikat Jibril? Fayaqulu nadarallahu ilaihim fi hadhihi al-lailah fa'afa anhum ya Rabb. Jibril menjawab, Allah telah memandang mereka dengan penuh rahmat pada malam ini dan juga mengampuni mereka. Illa arba'ah, kecuali 4 golongan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Wah, ini siapa nih? Ada 4 orang, 4 golongan yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Siapa ya Jibril? Mudminul khamri, orang yang candu minum khamar. Wal aqli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Wal musyahin, orang yang bermusuhan. Alladzi bainahu wa bain akhihi al-muslim syahna wa tasarum wa taqatu'. La ilaha illallah. Orang yang bermusuhan dengan saudara sesamanya. Saudara muslim juga sama, bermusuhan dengan saudaranya, dengan saudara muslim yang lain. Ya, bainahuma syahna wa tasarum wa taqatu. Antara mereka ada kebencian, permusuhan dan juga pemutusan hubungan. فنعوذ بالله تعالى من الحرمان ونستجير به من الخذلان. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terhalangnya rahmat dan memohon perlindungannya dari kehinaan. Allah. وهذا الكلام يؤيده قوله تعالى في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Jadi perkataan ini itu sudah dijelaskan dari Al-Quran, di mana para malaikat itu akan turun di malam Lailatul Qadar, dan juga ar-ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Mereka turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun ini oleh ulama tafsir diartikan mengucapkan salam. Jadi para malaikat yang turun ke bumi itu akan mengucapkan salam pada semuanya, baik yang berdiri, yang duduk, yang sholat, yang beribadah, ataupun yang lainnya, kecuali orang-orang yang tadi 4 golongan. Itu semuanya diucapkan salam oleh para malaikat. Nah, terus kalau malaikat mengucapkan salam pada kita di malam Lailatul Qadar, apa artinya? Ketika kita itu mendapati salam para malaikat, maka dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar, maka malaikat Jibril akan berseru, "Ya malaikat, ya malaikat, ya malaikah, ar-rahil ar-rahil." Saatnya pergi, saatnya pulang. Sadaqallahul azim. Wal maqsudu bir ruhi fi hadhihi al-ayah huwa Jibril alaihi salam, kama qala ta'ala nazala bihi ar-ruhul amin. Dan yang dimaksud dengan ar-ruh dalam surah Al-Qadr ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian di akhir kitab ini beliau munculkan satu pertanyaan. Hal lin nufasa'i wal haid wal musafir nasibun min lailatul qadri?
Ini ada satu pertanyaan. Apakah wanita haid, wanita nifas, dan musafir itu akan mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar? Apa jawabannya? Qala Juwaybir ya. Qala Juwaybir. Sa'altu ad-Dhahhak. Juwaybir berkata, Sa'altu ad-Dhahhaka ara'aita an-nufasa'a wal haidha wal musafira wan na'ima lahum fi lailatul qadri nasib? Lahum fi lailatul qadri nasib. Jadi Juwaybir ini pernah bertanya kepada Dhahhak. Pertanyaan adalah, bagaimana dengan wanita nifas, haid, musafir, dan orang yang tertidur? Apakah mereka juga mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar? Apa kata Dhahhak? Qala na'am. Dhahhak menjawab, iya. Man yaqbalullahu amalahu sayu'tihi nasibahu min lailatul qadri. Sayu'tihi nasibahu min lailatul qadr. Dhahhak menjawab, ya, siapa saja yang Allah terima amalnya, puasanya diterima, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa, maka Allah akan memberikan bagiannya dari malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi tertidur, misalkan habis tarawih tertidur, ya, habis tadarus dia tertidur, niatnya dia ingin ibadah tuh, ingin beribadah, ingin berzikir, ingin berselawat, tapi ternyata tertidur. Maka kata Dhahhak, yang penting amalnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Wa ma'na hadha anna haula'i in ahsanul amala fi syahri ramadana fataqabbalallahu minhum. Wa man taqabbalallahu minhu lam yuhrimhu nasibahu min lailatul qadri. Subhanallah. Wa ma'na hadza, maksudnya adalah mereka telah berbuat baik di bulan Ramadan. Mereka puasa, mereka baca Quran, mereka berzikir, mereka memberikan makanan pada orang yang berbuka puasa. Lalu Allah menerima amal mereka itu. Fataqabbalallahu minhu wa ma taqabbalallahu minhu lam yuhrimhu nasibahu min lailatul qadar. Dan siapa yang amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan, amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka lam yuhrimhu nasibahu min lailatul qadar. Ia tidak akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendapatkan bagian malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Kemudian di akhir kitab ini beliau melantunkan beberapa bait syair. Ya Lailatul Qadri allati qad mayyazat. Ini bahar apa nih? Ya Lailatul Qadri allati qad mayyazat. Ini bahar kamil. Ya Lailatul Qadri allati qad mayyazat. Bahar rajas. Ya Lailatul Qadri allati qad muyyizat. Atau qad mayyazat. Wahai malam Lailatul Qadar yang telah berbeda dari malam-malam yang lain, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An alfi syahrin sahha fil husbani. Lebih baik dari 1000 malam. 1000 malam, 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan dalam perhitungan yang benar. Hal min sabilin an naraka wa nartawi. Apakah ada jalan agar kami dapat melihatmu wahai Lailatul Qadar dan merasakan keutamaanmu wahai Lailatul Qadar? Min salsabilika syarbatu dham'ani. Kesegaran sumber air sucimu wahai Lailatul Qadar seperti dahaga yang terpuaskan. Subhanallah. Bagaikan orang yang kehausan lalu minum. Allahu Akbar. Mendapatkan sumber kesucian. Hiya Lailatul Qadri allati syarafat ala kulli syuhuri wasairil a'wami. Ia adalah malam Lailatul Qadar yang dimuliakan bahkan melebihi semua bulan dan seluruh tahun. Man qamaha ghafaral ilahu bifadlihi. Siapa yang menghidupkannya, maka Allah akan memberikan pengampunan padanya. Anhu dzunuba wasairal athami.
akan mengampuni dosa-dosanya dan seluruh kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamma bihamdillah, kitab ini sudah khatam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah muallifnya nih, Sayyid Syarif Al-Fadil Muhammad bin Alawi Al-Aidarus. Nama beliau Muhammad bin Alawi Al-Aidarus, mulaqab dijuluki dengan Sa'ad. Ulida bi Tarim sanah 1351 Hijriyah. Dilahirkan di Tarim tahun 1350. Wa nasyabiha wa khadha an jumlatin, udah gak usah baca ya. Jadi ini karangan-karangan beliau, ayat, niyat, khawas. Rata-rata karangan beliau ini kitab-kitab yang tipis-tipis ini. Kalau kitab ini berapa halaman? Ini hanya 34 halaman. Kitab Lailatul Qadar ini hanya 34 halaman. Dan kita melakukan kajian ini mungkin beberapa majelis itu. Berapa kali live saya? 3 kali ya, 3 kali live. Alhamdulillah kitab ini sudah hatam. Semoga bermanfaat untuk kita semua fid dunya wal akhirah.